Gue ingat kata-kata dosen gue sampai sekarang gue pegang banget. Ketika lo punya cita-cita dan lo kepentok, lo nggak perlu berhenti, tapi lo cari jalan lain untuk meraih cita-cita lo. Mantap. Quote of the day yang kedua. Quote of the day yang kedua. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mau Jadi Apa hari ini spesial sekali karena kedatangan satu bintang tamu yang jarang sekali tidak hadir. Selalu hadir Bang Ilham Pradipta. Masya Allah. Bang Ilham gimana? Sehat Bang Ilham? Bang Kevin, alhamdulillah. Masya Allah. Bang Kevin sehat ya? Kayak jarang ketemu lah. Iya kayak jarang ketemu. Gue sampai bosan ngeliat muka lu. Aduh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin memang Bang Ilham ini menghindari keterkenalan. Masya Allah. Mantap. Respect. Bang Ilham ini adalah seorang founder dari sebuah perusahaan startup bernama Muslim Journey yang saat ini sedang merangkak menuju langit ya, di mana dia ingin memudahkan banyak kaum muslimin agar bepergian selalu dalam ranah yang halal gitu ya, Bang Ilham ya. Betul, insyaallah. Nantinya akan jadi aplikasi ya. Ya, insyaallah. Tapi kita nggak bahas itu Bang Ilham. Siap. Ini bukan podcast bisnis. Kayak sebelah. Ini bukan podcast kasih solusi. Saya sebut namanya. Bukan. Ini podcast Mau Jadi Apa. Mau jadi apa nih? Jadi podcast ini selalu mengedepankan menjawab masa depan dengan masa lalu. Menjawab masa depan dengan masa lalu. Ajib Ya kan? ya. Jadi kita akan flashback sedikit. Bang Ilham dulu lahir di mana, sekolah di mana, dan memori apa yang paling berkesan buat Bang Ilham sehingga Bang Ilham jadi seperti sekarang. Waduh, Masya Allah. Itu Pertanyaan berat. Iya, ini lebih ke personal teman-teman, lebih ke personal ya. Siap. Oke, Bang Ilham lahir di Jakarta, benar? Jakarta Timur, Rumah Sakit Kartika, Pulau Mas. Wah, rumah sakit bukan Ongko Mulyo Anda. Bukan. Bukan dong, bukan. Ongko Mulyo masih ada kan sekarang? Enggak tahu deh. Sekarang jadi ini Pak, bukan Ongko Mulyo namanya, apa namanya? Yang di Pulau Mas itu rumah sakit yang gede. Ini apa namanya? Bukan Siloam. Bukan Siloam. Aduh. Iya. Aduh lupa. Teman-teman yang inget yang masih udah gatal deh. Langsung harus di komen ya. Rumah sakit yang gede di Pulau Mas itu lah yang Apa sih ya? Kepikiran gue kayak tahu, cuma kayak pengen nyebut tapi lupa itu namanya apa ya kayak gitu ya. Sampai googling. Nah, kita kalau nggak enak kalau nggak tahu. Biar nggak penasaran ya. Biar nggak kebawa. Di Pulau Mas. Mayapada. Kayak sering. Omni. Itu dia Omni Hospital. Dulu Ongko Mulyo namanya. Oke. Gue nggak tahu malah itu nama Ongko Mulyo itu. Itulah. Kayaknya jadul banget. Wawasan Anda kurang luas. Oke. Lahir di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Ya. Hari Senin. Jam 8. Kan itu tahu banget. Beda sama bintang tamu yang kemarin. Yang kemarin siapa tuh? Ada Dedi Novadatu. Oke. Lahir nggak tahu. Akte kelahiran juga nggak ada kayaknya. Gue masih ada biaya persalinan. Ya ampun. Gue simpen. Berapa? Aduh gue lupa. Tapi kalau nggak salah ya, nggak sampai 100 ribuan sih. Kan dulu masih murah banget. 100 ribu. Lahirannya tuh 100 ribu. Rumah sakit Kartika tuh pada zaman gue termasuk rumah sakit elit. Wow. Tapi lahiran nggak sampai 100 ribu. Pertanyaannya tahun berapa Anda lahir itu? Tahun 1988 Bapak. Masya Allah. Berarti ketahuan dong umur gue. Dari bapak-bapak. Terus Bang Ilham masa kecil ya, kita skip masa kecil masuk ke TK. TK di mana Anda? Kita kan satu kampung. Iya, meskipun kita satu kampung di Hutan Kayu. Iya, kan kita nggak pernah. Iya, anak Hutan Kayu, tolong ya. Yang kenal sama kami berdua, terus ada Arif, ada Raja, ada macam-macam. Aduh, gue TK tuh dekat banget sama rumah. Kemuning, iya. Gue jalan kaki sih sebenarnya. Apa? Al-Furqon ya? Bukan, enggak. Nama TK-nya kayak TK Kristen, YPKS. Emang kenapa TK Kristen? Kan ada K-nya. Dulu kan iya, maksudnya kalau sekolah TK Kristen nggak boleh ya? Gimana jawabnya ya? Karena Habib Rizik pun di sekolah Kristen. Ya kan bener gak sih? Ternyata dia yang ultimate. Gak tahu gue lagi. Gak tahu gue. Habib Bahar gue tahu. Ya, oke. Jadi di apa? TK PKS. Namanya PKS. Gue kalau nggak salah 2 tahun ya. TKA, TKB kalau nggak salah itu sebelum gue masuk. Dulu masih ada kayak gitu tuh.
Iya, sekarang juga Pak. Sekarang TK, masih, TKB. bukan sekarang ada PAUD terus langsung TK langsung SD. Oh enggak. PAUD ya, itu PAUD itu hukumnya sunnah aja bagi orang-orang yang playground aja mau, main-main ya. Iya, saya tidak PAUD saya. Main-main di rumah aja ngapain? Emang lo masih ada Enggak, lo ada PAUD? anak gua Oh, maksudnya, anak lo. anak gua. Sekarang kan PAUD baru happening Iya. beberapa tahun terakhir kan. Bener, preschool. Nah, itu preschool lebih happening lagi. Iya. Oke. Terus ada memori apa di TK agak samar-samar tapi apa sih yang paling diingat waktu TK? Gue tuh dulu anaknya cengeng banget guys. Guys itu bro. Serius Gue gampang nangis dan lo sesedih itu ya? butuh kasih sayang kali ya. Itu dia. Sedih lo ya? Gak tau, gue gampang nangis orangnya dari sampai ke SMP. Lo lebih sensitif Cengeng. berarti. Iya. Berarti lo sensi. bukan insting lo. Asik. Ini obrolan tes Steven ya. Dia pernah tes Steven katanya dia insting. Nah itu kayaknya harus datang tuh yang nulis buku Steven kesini nih. Iya. Nah, terus berarti agak cengeng ya. Sering Cengeng, dibully cengeng. atau? Dibully sih namanya juga anak-anak zaman Iya. dulu kan. Orang bercanda yang nggak tahu batasan, nggak Iya. tahu bener apa salah. Mungkin saat itu gue juga orangnya kayak khawatir dengan dunia luar. Gue sampai SMA itu main gue paling jauh tuh kalau nggak ke Arion ke Gramedia. Wah. SMA lo paling jauh ke Arion. Naik motor ke puncak. Gue gak pernah naik motor. Gue baru bisa naik motor kelas 1 yang ngajarin sohib aneh yang jadi ustadz. Oh. Perlu kita sebut gak? Jangan dong. Jangan. Menjaga muruah. Masya Menjaga Allah. muruah. Ya. Oke. Iya, karena gue kelas 1 SMA baru belajar motor. Terus gue kan suka naik Metro Mini dulu ya, 4649 yang ke Kampung Melayu Mikrolet kan. M35. 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 Gitu. Nah itu gue naik itu. Dan gue anaknya, kalau sekarang kan ada istilah wibu baru keluar ya. Nah dulu tuh gue sering banget beli komik ke Gramedia. Jadi gue ke Gramedia beli komik dulu. Wibu zaman dulu. Iya. Harganya masih 3.500 kalau nggak salah. Sampai terakhir 10.000 gue udah nggak beli lagi. Karena mahal. Karena mahal. Duit jajannya nggak cukup. Oke. Itu lo udah ngerti mahal mas itu ya? Ya udah dong. Coba udah. dulu ngerti minta aja. Semahal apa minta. Oh iya. Gitu. Siap, saya tidak se-privilege Anda. Anak juragan. Oke. TK berarti gampang nangis ya. Iya, Oke, kita bercerita masuk SD deh biar lebih ingat. SD di mana bang? Oh oke. SD gue di Perguruan Rakyat 3 Waringin. Yang satu sekolah. Waringin tuh jajaran Hutan Kayu, tapi agak sana dikit yang mau ke arah Pramuka. Kan kalau dari arah tempat Kayu Manis. Iya arah Kayu Manis, cuman yang dari tempat bokap lo itu kan ke arah ke sana tuh, ke kiri. Ini kan tempat bokap lo nih. Kalau ke sana kan ke arah Komplek Kehakiman. Iya. Nah, ke sana. Oh iya, arah Kemuning. Arah Kemuning. Nah, itu di gang dekat Koramil. Koramil. Seberangnya Koramil masuk. Cuman orang Hutan Kayu yang tahu. Cuma orang Hutan Kayu yang tahu. Yang suka sholat Id di Koramil. Itu dia. Itu sering banget ditutup sampai sekarang. Iya. Benar-benar. SD di situ. SD gue di situ. 6 tahun ya. Alhamdulillah 6 tahun. Dan pelajaran dulu yang paling disukain apa Bang Ilham? Gue dulu waktu SD. Sebenarnya nggak ada. Karena gue lebih gak tau ya, gue lebih cenderung milih kayaknya gue nih anak yang harus sekolah alam. Perasaan gue saat itu. Karena lo udah ngerti sekolah alam pada masa itu? Bukan, belum. Dan gue baru tau gini, ketika lo nanya ke gue atau orang nanya waktu SD lo suka pelajaran apa, nggak ada. Nggak ada. Jadi gue kayak apa ya? Biasa lo berarti aja bukan gitu. yang pinter banget, bukan juga yang bodoh banget. Di tengah-tengah lo nih kayaknya. Ya gue 10 besar masuk gitu. Oh, lo masuk 10 besar lo. Tapi kadang-kadang karena siswanya 12. Iya benar. Enggak. Jadi nggak sampai 12 lah, 13 gitu. Iya. Tapi sampai kelas berapa tuh tulisan ranking seinget gue udah nggak dipakai. Jadi waktu entah karena gue emang nggak masuk 10 besar buat ngejaga perasaan gitu kan. Tapi waktu itu udah nggak ada ranking. Tapi gak masalah, bokap nyokap gak masalah? Enggak sih, gak masalah. Oke. Mungkin bokap nyokap mikir ya penting anak gue sekolah kali ya. Gitu. Guru yang paling memorable di SD siapa? Pak atau ibu siapa? Ibu sih, ibu. Kalau gue ada ibu namanya Ibu Ai, guru bahasa Indonesia kalau gue gak salah ingat. Kenapa? Cara ngajarnya enak terus baik ya. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Jarang loh anak SD peduli dengan bahasa Indonesia. Oh waduh. Jadi Anda tahu kan kemampuan berbahasa saya dapat dari mana? Enggak, jagoan saya. Oh, terus
Nggak, Ada cara ngomong. Iya benar-benar. Saya bernegosiasi. Iya, itu dia. itu dia. Oke. Bu Ai ngajar bahasa Indonesia. Iya, sama. Kenapa menarik? Kenapa menarik buat Bang Ilham? Oh, nggak tahu dulu kan masih pakai buku Acibi ya. Aku cinta bahasa Indonesia. Tahu nggak sih? Gak tahu lagi gue. Ada Acibi. Ada Acibi. Acibi tahu ya? Yang buat singkatan tahu buat Anda nggak ada Acibi. Sampai sekarang masih pakai Aku singkatan-singkatan. cinta Aku cinta bahasa Indonesia. Indonesia. Banget. Cara ngajarnya enak. Terus satu lagi Pak Enang namanya, itu waktu gua ngajar sosoknya tuh mirip bapak-bapak atau kakek-kakek ada di film Up. Serius? Pakai kacamata tebel gitu. iya. Terus jalannya agak udah tua banget sih emang. Sekarang udah meninggal berarti? Nggak tahu gue. Dulu tinggalnya di seinget gue Kemuning Dalam, dekat sama rumah gue. Dan jadi tiap dia pulang sekolah selalu lewat depan rumah gue gitu. Terus itu ngajar apa tuh Pak? matematika. Oh, matematika juga menyenangkan pada masa itu ya? Mungkin cara beliau ngajar kali ya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak bisa bandel atau apa, dia selalu ngeluarin jurus totok. Jurus yang detak punggung tok gitu. gitu. Lo pantesan lo sering pijet ya? Ya. Pijet refleksi maksudnya. Diurut, iya. Karena sering olahraga. Iya benar. Mikael training camp. Nonton sekarang. Oke. SD itu ya, berarti bahasa Indonesia matematika. Termasuk yang pintar juga Anda berarti ya? Enggak sih. Enggak. Gue bisa langsung jawab enggak karena gue nggak pernah ngerasa diri gue pinter. Ini nih. Gue suka nih kalau Ilham udah mulai bijak-bijak. Aduh, itu disensor kan? Disensor lah harus. Podcast pendidikan. Iya, astagfirullah, pendidikan. Edukasi. Kenapa? Maksudnya emang benar-benar secara fakta gak pinter, tapi kan dua pelajaran ini Bang Ilham, bahasa Indonesia matematika ini kan yang diujikan di UN dulu kan. Eptanas. Iya betul, Eptanas masuk. Terus dan matematika susah dirumus, bahasa Indonesia malas dibaca. Karena soal panjang-panjang Pak. Iya. Mungkin karena kesukaan gue baca komik itu ngebantu gue sering suka baca buku. Komik itu kan tulisan ada gambar kan, dan memang baca, apalagi dulu waktu SD kelas 5 atau 4 tuh gue udah baca Detektif Conan. Sini Cikudo Anda. Sini Cikudo. Tidur Anda langsung. Jadi buku komik itu cukup banyak mempengaruhi kehidupan gue sampai sekarang gitu. Selain Al-Quran. Baru semua masuk. Jangan dong, itu gue klaim dulu. Iya. Dan itu banyak. Kalau jadi so tahu gitu ya, kayaknya dia deh. Insting mengatakan. Gitu. Antara insting atau seuzon aja. Oke, jadi itu ya. SD, SMP masuk ke SMP gue di pesantren, namanya Pesantren Persatuan Islam 69. Pesantren di Keramat Asem, bener. Depan Ilena. Iya, dulu masih ada Ilena, benar, fried chicken. Sekarang udah nggak ada. Langganan Virgon, ngaku Anda Virgon. Aduh, emang Virgon anak Keramat Asem ya? Virgon anak UK bro. Anak kayu manis ya, Virgon anak kayu manis. Gue taunya, pokoknya Virgon dan teman-temannya main di Taman Impian Jaya Brombek. Kayak manis 8. Sansan, ngaku Anda nonton kayu. Oke, jadi di Persis, ya. Persis 69, seberangnya Ilena dan BPL. Berarti dekat anak 22 dong Anda. 22 petir ya, kalau ke Bebas dikit itu ada Pelita 3 kan. Pelita 3. Iya. Terus sebentar, ini pesantrennya berasrama atau pulang pergi? Nah, Persis yang di Jakarta ini sebenarnya berasrama. Oke. Karena rumah gua deketnya, gua jalan kaki ke situ. Oh, jadi lu nggak tinggal di asrama? Enggak. Jadi ceritanya. Pertama kali gue sekolah itu gue di Tasikmalaya. Ini sekolah Persis, juga Persis. Oke, jadi keluarga dari SD, lo pindah ke Tasikmalaya dulu. Persis juga. Persis. Jadi karena keluarga dari nyokap tuh Persis semua. Oh gitu. Dari uak gue itu Mudirul Am ya, itu Persis 80 Sindang Kasih. Terus nyokap gue Persis Benda, dan kebanyakan dari benda-benda juga. Namanya Persis ini organisasi ya teman-teman, buat yang belum tahu, buat katro-katro yang belum tahu. Kayak Muhammadiyah gitu ya. Iya. Jadi organisasi Islam ya. Iya betul. Jadi Persis sama kayak Muhammadiyah, sama kayak NU dan lain-lain. Oke. Cuma ke Persisnya ada asramanya, dan hampir di semua Persis kecuali kayaknya Persis Koja, setahu gue tuh nggak ada asramanya.
Dan gue sekolah pertama itu di apa namanya yang di Sindangkasih itu Persis 80 dinomorin kan Persisnya. Itu gue cuma bertahan 4-5 bulan. Gak betah, cabut ke Jakarta, dimasukin ke Persis lagi. Tadinya gue mau jadi anak Barak 7. Oh, Barak 7, Spenzu. Karena kan teman-teman gue dari dulu sekolah di PR3 kan kebanyakan pada masuk situ atau 97 kan. Iya. Galur Sari. Gastu. Iya. Ini singkatan, ini inside jokes banget bro. Tolong ada anak Galur, anak Hutan Kayu manis, Keramat Asem hadir di bawah komen-komen ini. Podcast Anda banget ya. Gastu. Targeted banget ya. Barak Kayu 7. Barak pakai X. Pakai X Penzu. Mantap. Iya, jadi gue nggak bertahan lama di sana karena waktu itu belajarnya banyak bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ya. Bahasa Indonesia 4 berarti kan? Iya, bahasa Korea enggak sih kan? Enggak. Gue agak pertama itu, terus yang kedua kan gue agak shock culture ketika masuk ke pesantren itu hari Minggunya masuk, Jumatnya libur. Oh gitu. Dan hari Minggu itu kan Anda tahu saya harus ngapain? Ngapain? Detektif Conan jam 9, Dragon Ball setengah 10 Indosiar itu adalah menemani hari-hari saya di hari Minggu. Tapi gue bingung Detektif Conan kenapa nggak gabung sama Subasa? Padahal tendangan bolanya kan juga sebelum maghrib. Padahal tendangan bolanya sama ya apa iya, keren, bolanya sampai penyok kan tuh, gokil. Jadi pindah dari Subang. Nama Sindangkasih di daerah Tasik. Oh Tasik ya, daerah Tasik. Pindah ke Jakarta karena nggak betah. Setahun berarti lo? Nggak, setengah tahun doang. Nah, setengah tahun, 6 bulan lah ya. Satu catur bulan apa satu semester? Satu catur bulan kayaknya. Gitu. Iya. Terus gue dipindahin ke sana dan gue banyak acting tuh, pura-pura sakit. Emang. Jadi biar hari Minggunya gue nggak masuk gitu. Tapi acting bukan pura-pura. Oh iya. Apa tuh? Acting itu adalah seni kejujuran. Aduh. Udahlah, gak usah dibahas acting. Oke ya, jadi seperti itu. Pindah ke Jakarta. Ya, gue ke Jakarta di itu Persis itu berarti SMP SMA. SMP SMA. Wow. Itu lumayan, harus ada isinya dikit nih, lumayan ya harusnya nih. Mudah-mudahan ya. Salawatan bisa salawatan. Bisa, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa. Asal nggak breng. Nah, gue nggak bisa. Gue nggak bisa main alat musik sama sekali. Oh, dan buta nada gue orangnya. Berarti Anda udah salafi dari dulu. Itu salah satu hal yang patut gue syukuri sih sebenarnya. Alhamdulillah, benar. Terus selama 6 tahun di pesantren Persis, Bang Ilham. Ya. Hal apa yang paling memorable dari pesantren Persis? Oh iya, sorry gue lupa ceritain. Sebenarnya gue nggak 6 tahun Persis. Ibtidaiyah gue di Persis. Gue jadi SD, sekolah pagi, sorenya gue ibtidaiyah di Persis. Gokil. Keren. Anda agama banget orangnya bro. Dulu kan masih begitu ya? Iya, mungkin, TPA. Kalau gue di TPA. TPA gue ibtidaiyah. Iya, paginya sekolah, sorenya gue TPA Aisyah yang di Gang Jeruk sebelah Masjid Al Muslimun. Dekat Gang Bebek ya? Apa sih? Taman Bebek ya? Iya, Gang Bebek yang ada lapang bulu tangkis. Iya. Iya, gue dulu begitu. Jadi kayak memang dari bokap juga dulu waktu dia SD sekolah pagi umum, sorenya sholat agama gitu. Nah, gue gitu sama. Jadi waktu gue sekolah pagi, ibtidaiyah di Persisnya sore. Kalau lagi sekolahnya siang, SD kan tuh sempat siang tuh gue. Iya. Ibtidaiyahnya pagi kayak gitu. Terus apa yang paling berkesan Bang Ilham di pesantren? Aduh, dapat istri ya gue. Serius? Oh istri, lo kenal di sana? Iya. Pelajaran yang paling disukain di pesantren? Gak ada. Gue tuh termasuk, nih menurut pendapat gue ya, gue tuh termasuk murid yang gue nggak mau bilang bodoh sih sebenarnya, males. Jadi kan di Persis itu 2 raport ya. Ada raport agama, ada raport umum. Kalau untuk raport yang agama tuh gue jelek banget lah. Karena Anda bejat kan? Bukan? Enggak, gue anak baik-baik. Anak baik-baik. Alhamdulillah. Cuman kalau dibilang yang favorit mungkin bahasa Inggris. Itu termasuk yang favorit karena mungkin karena gue sering baca komik Conan ya, gue ya itu sok tahu. Jadi gue kayak sok pede gitu loh ketika ngomong bahasa Inggris, dan gue kayak merasa inferior ketika kelas bahasa Inggris. Iya. Karena kelihatan teman-teman Anda ngomong beard aja masih salah. Iya. Jadi antara bread
Beard ya. Itu karena sering gaul sama orang-orang yang bahasa Inggrisnya kurang aja gitu. Nah ya, lagi-lagi nyalahin orang. Tipe-tipe Iya. Terus Kita kan besar karena lingkungan. Iya. Dipengaruhi sama lingkungan. Pembenaran. Oh, iya. Oke, Siap. terus. Kemudian berarti nggak ada yang difavoritin. Guru favorit? Aduh, ini pertanyaan yang susah. Ibu Triuni Sosilowati. Ibu Triuni Susilowati. Ngajar apa beliau? Dia itu waktu sanawiyah ngajar matematika. Oke. Waktu gua kan SMA di sana, kalau di sekolah lain kan disebutnya aliyah ya. Di situ ada dua tuh, aliyah sama mualimin. Oke. Aliyah itu adalah anak-anak yang SMP mau sekolah SMA ngambilnya yang aliyah. Iya. Tapi kalau gue dari sanawiyah mau masuk ke SMA-nya gue ngambil mualimin. Oke. Karena emang dididik untuk jadi pengajar kan mualimin kan namanya kan mualim kan. Benar. Nah, gue ngambil di mualimin. Ketika gue di mualimin, Bu Tri itu ngajar kimia. Wow. Lu suka bahasa Indonesia, matematika, kimia. Kalau kimia gue pengaruh dari Detektif Conan, Sherlock Holmes itu kan dia kimia. Kamera Conan Gue suka baca novel Sherlock gitu. Di rumah gue ada beberapa set Uki novel. Reda. Oke, baiklah. Benar. Baiklah. Oke, terus kimia ya. Kimia. Beliau ngajar kimia dan lo sangat terkesan dengan cara dia ngajar gitu. Dari mulai cara dia ngajar, terus juga dari gue suka ya itu tadi yang dari bahan gue terobsesi sama bacaan yang gue baca. Terus juga dari gue tuh cita-citanya dulu pengen jadi profesor karena gue terpengaruh sama film Back to the Future. Gue pengen menciptakan mesin waktu. Balik ke masa depan atau ke masa lalu? Ke masa lalu dong. Tapi kan nggak mungkin. Nggak Iya, mungkin. berandai-andai. Tapi ke masa depan bisa jadi. Itu dia. Oke. Jadi nggak suka karena ngajarnya gimana? Yang paling lo ingat dulu ngajarnya beliau gimana? Cara ngejelasinnya enak banget ya. Gitu ya. Untuk seorang guru, komunikasi itu penting banget. Itu benar. Jangan mentang-mentang Anda memiliki kelas public speaking ya. Iya dong. Aduh. Tapi gue jualan juga nih sekalian. Iya. Saya ngejual Anda ini. Sekalian. Jadi Tapi emang benar. Jadi banyak guru-guru yang berkesan di hati Bang Ilham karena cara penyampaiannya baik gitu ya. Sebenarnya tidak ada pelajaran yang sulit menurut gue. Yang ada adalah cara penyampaian yang mempersulit itu. Gitu. Quote of the day. Nanti depannya TOM-nya itu ya. Kamu sama editor ya? TOM-nya itu ya. Itu tolong Jarwo, tolong. Mungkin kita belum kenal tapi tolong. Ya, kayak gitu. Oke. Selesai di sana 6 tahun. Alhamdulillah 6 tahun. Berteman dengan si Ustadz ini. Iya. Ya, satu lingkup, satu geng. Satu circle lah. Satu circle. Oke. Beliau habis itu ke Madinah. Ente kemana? Ke Al-Azhar. Ente kuliah di Al-Azhar. Tapi bukan yang di Kairo. Anda bukan Fahri kalau. Waduh. Al-Azhar di Kemayoran. Kebayoran. Al-Azhar Kebayoran. Nah, ketika gue masuk Al-Azhar itu ada istilah di dunia barat kan law of attraction kan ya. Iya. Kalau di Islam itu kan pembahasannya adalah Allah sebagaimana prasangka hambanya. Itu kan menurut gue pribadi dengan keterbatasan ilmu gue itu similar. Oke. Ya agak-agak mirip kan. Nah, sebenarnya gue ke Al-Azhar itu nggak sengaja tahun 2005 waktu lagi kelas 2 mualimin itu lagi demo Palestina. Sebenarnya bukan demo. Aksi damai. Hashtag aksi damai. Jadi kan kalau dulu di Persis itu gua ketika sekolah gua beberapa kali turun ke jalan aksi damai itu dari mulai Palestina waktu itu ke Dubes Australia kalau nggak salah sampai ke Amerika waktu itu kan lagi zaman Irak kan kalau nggak salah. Itu turun. Nah waktu lagi kejadiannya tahun 2005 itu gua udah ke Al-Azhar duluan. Oke. Gue udah nginjekin kaki ke situ, kampusnya lagi dibangun. Jadi angkatan senior tuh masih belajar di gedung sebelah, kalau nggak salah gedung SD atau Al-Azhar juga, tapi bukan kampus yang sekarang. Jadi gue nggak nyangka di dalam hidup gue, tempat-tempat yang gue kunjungin itu ternyata menjadi bagian hidup gue. Gue datang ke Al-Azhar, ternyata gue malah kuliah di situ. Oh, gitu. Gue datang ke satu tempat, ternyata gue jadi bagian di situ kemudian hari. Oke, lu datang ke Lukla sini?
Akhirnya jadi langganan di sini. Itu dia. Udah berapa kali kita kesini? Membership nih harusnya. Iya. Terima kasih ya Lukla. Oke, di Al Azhar jurusan Fakultas Sains dan Teknologi. Tapi ketika pertama kali masuk, Fakultas MIPA. Semipa namanya. Fakultas MIPA dulu waktu gue masuk. Angkatan 2006. Senior juga Anda. Senior, alhamdulillah. Terus. Dan masuknya tuh juga gak sengaja. Ntar gue ceritain bagian gue masuk Al Azhar dan kenapa bisa milih ke situ. Fakultasnya MIPA, jurusan program studinya bioteknologi. Bioteknologi, mantap. Nah, gue masuk ke situ karena nggak sengaja. Dulu kan di SPMB itu gue orang yang sedikit naif atau terlalu pede. Idealis. Nggak terlalu pede. Dulu kan gue anak IPA nih. Oke. Ya, terus ikut SPMB waktu itu namanya. Gue pengen ngambil psikologi UI. Oke. Tahu kan jiwa-jiwa psikologi munculnya dari mana? Jiwa-jiwa sotoy Anda. terus. Karena gue mau masuk psikologi UI, gue ngambil IPC. Karena kan nggak bisa dari IPA ke IPS itu kan psikologi kan. IPC itu? Ya gabungan antara IPA sama IPS. Kalau anak IPA kan lo ngambilnya IPA cuma 2 pilihan tuh SPMB. Kalau ngambil IPS juga 2 pilihan. Nah, gue kalau ngambil IPC itu bisa 3 saat itu. Psikologi salah satunya. Salah satunya psikologi, sastra Inggris UI, sama astronomi ITB. Serius. Gue pas dari SMA mau ke kuliah, pilihanku cuma satu, IKJ. Jiwa seni saya meronta-ronta waktu itu. Saya adalah titisan Deddy Mizwar. Gitu. Mantap. Gue mikirnya. Mantap, Bapak. Tapi Deddy Mizwar. Lo punya pilihan bagus tuh. Terus. Iya, gue milih itu. Tapi UI semua tuh. Enggak, kan ITB satu. Oh, UI ITB ya. ITB dulu, gue udah astronomi dulu karena gue pengen banget jadi astronot. Udah gede masih mimpi. Udah tahu bumi datar. Itu dia. Sebelum itu gue belum terkena konspirasi bumi datar gitu. Jadi dulu kan gue pengen jadi astronot karena ya itu gue pengen ngelihat sebenarnya pengen membuka fakta bener apa nggak bumi datar gitu kan. Terus ada 2006 bumi datar. Belum ada emang. Gue dulu mikirnya karena ya film-film Star Trek, Star Wars kayak gitu kan. Pengen lo astronot gitu ya. Kayak keren banget gitu kan. Dan di Indonesia waktu itu kan belum ada kan astronot. Belum ada. Kayaknya gue naif banget kan. Kan ada program X parfum yang ke astronot. Oh itu kayaknya luar angkasanya beda tuh. Iya. Lebih ke nih luar daerah kayaknya. Kiamas kayaknya itu. Atau wahana. Tim. Wahana ya tim benar tadi. Ya terus sastra Inggris sama psikolog UI. Dan bodohnya gue naif nggak belajar sama sekali. Iya. Modal nekat. Karena lo kan udah ngerasa tahu semuanya. Oke, benar. Sebenarnya nggak juga. Karena teman-teman gue ada yang tinggal di rumah gue sebulan gak pulang-pulang. Ngapain? Tidur aja di rumah gue. Lebih ke benalu ya, bukan teman. Aduh, mau gue sebut namanya gak enak nih. Jangan. Terus ada yang 1 minggu gak pulang-pulang. Jadi selama jadi gini. Ada kos-kosan namanya? Ya ada si kamar yang dikosin ke temen. Tapi rumah gue emang lebih cenderung jadi base camp. Karena gue anak rumahan, termasuk sohib gue yang satu itu sering ke rumah main dan lain sebagainya. Semua pada ngumpul. Bahkan sebelum, karena udah dekat banget sama orang tua gue tuh, gue gak ada di rumah, dia udah assalamualaikum, buka pintu masuk. Si Ustadz ini? Enggak, bukan. Temen gue yang lain. Coba netizen tebaknya kira-kira Ustadz siapa sih yang dimaksud gitu ya. Terus tebak-tebak aja gitu. Yang benar ntar dapat hadiah dari Muslim Journey. Waduh. Tas Muslim Journey. Jadi di situ ceritanya, jadi udah deket banget sama keluarga gue. Nyokap gue udah tahu siapa pacaran sama siapa. Bahkan rumah gue dipakai buat pacaran kayak gitu kan. Jadi karena nyokap gue mungkin juga mikir biar gue nggak main keluar ya kan. Jadi gue lebih kejaga di rumah gitu. Dari dulu kan masih gak ada sosmed, narkoba kan yang paling apa namanya parah gitu kan. Jauh banget. Gak ada sosmed, narkoba. Agak patah tuh. Kaget saya sebagai host. Netizen mohon maaf ini. Gak ada sosmed, narkoba. Enggak gini, maksud logika. Kenakalan ya. Iya, enggak maksud gue gini. Kalau misalnya zaman sekarang kan orang masih kecanduan gitu kan, terus main game. Nyambung gak sih sebenarnya kayak gitu? Iya. Maksudnya nangkep dulu tuh nangkap gue. Kesibukannya sekarang kan gadget, dulu kesibukannya nyari drugs. Iya, kayak gitulah. Nah, gokil. Jadi kan apalagi anak
Bronx daerah situ kan agak Bronx kan gitu, dan ada banyak orang yang kena dan kelinting-linting ganja. Nah daripada nyokap gue khawatir gue gaul sana sini, ya mendingan gue di rumah aja gitu. Jadi nyokap gue lebih ngejaga gue di rumah. Cuman jeleknya gue nggak punya pengalaman explore keluar banyak gitu, dan itu terjadi mungkin balas dendamnya ketika gue kuliah, explore ke sana, explore ke sini kayak gitu. Akhirnya masuk Al-Azhar karena nggak sengaja, karena nggak keterima semua nih. Iya, nggak keterima semuanya. Ada teman gua, terima kasih Ibu Aida Zulaika. Ibu Aida Zulaika, kenapa dia dosen sekarang di Al-Azhar. Enggak, di kampus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Saat ini ya. Jadi waktu lagi gua udah mulai disparate gitu ya. Ya udahlah, gua tahun depan deh kuliah gitu kan. UNJ mungkin saat itu jadi opsi gua. Masih ngimpi. Terus sebelum ke UIJ. UIJ aja guys, UIJ aja. Jadi gue waktu itu udah gue apply kerjaan tuh, karena udah gue kerja, gue apply ke Dunkin Donat dan gue diterima. Lo kerja Dunkin Donat? Enggak, gue udah apply. Terus si Aida nawarin gitu, Ham nih ada beasiswa di Al Azhar, coba aja apply pakai nilai raport kok. Gitu. Serius lo beasiswa di Al Azhar? Sampai lulus. Serius? Sampai lulus. Gue seumur-umur gak pernah dapet beasiswa. Oh masa sih? Seumur-umur gak pernah gue. Anda kan orang kaya. Ya mungkin itu ya. Mungkin karena saya berlimpah hartanya gitu. Padahal saya tuh gak bodoh-bodoh banget loh. Tapi kaya banget. Iya sih gitu. Masya Allah lah. Privilege Anda luar biasa. Alhamdulillah, gitu. Nah jadi dari situ gue apply, alhamdulillah keterima. Dan itu nah itu percaya nggak percaya, gue itu orang paling terakhir di kloter terakhir yang naruh proposal beasiswa. Jadi dari dulu lo mau udah bikin proposal gitu ya? Ya dokumen lah kayak gitu. Gue ngirim. Dan itu gue ditemenin sama Bro Latif. Terima kasih udah nganterin dan nyasar-nyasar. Bro Latif ini sekarang di mana adanya? Dia di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Kapan terakhir ketemu sama Bro Latif? Wah udah lama banget. Lama banget. Kapan terakhir komunikasi? Kemarin. Dia ngupdate status, gue komen. Tanpa disadari oleh Bang Ilham, kita panggil. Aduh, kayak lo kenal aja. Ya, lebih kayak Tonight Show aja. Salah satu anak tertajir di circle kita. Oke. Terus Bang Ilham. Kuliah. Tadi sempat mau jadi profesor, astronot. Sebenarnya dari kecil, remaja, dewasa, muda di kuliah ini, udah kebayang belum sih mau jadi apa? Kalau sampai sekarang sih gue masih penasaran, gue pengen banget jadi astronot, serius. Sampai sekarang. Itu dimasukin. Masih ngimpi. Tapi enggak, sebenarnya ketika gue mikir gue mau jadi astronot, itu gini. Gue ingat kata-kata dosen gue sampai sekarang gue pegang banget. Ketika lo punya cita-cita dan lo kepentok, lo nggak perlu berhenti, tapi lo cari jalan lain untuk meraih cita-cita lo. Mantap, quote of the day yang kedua. Jadi gue mikirnya gini, ketika gue mau jadi astronot dan gue terhalang karena usia dan lain sebagainya, gue masih bisa mewujudkan impian gue jadi astronot dengan gue menjadi orang kaya kayak Elon Musk. Gue bisa punya wahana roket SpaceX yang memberikan wahana perjalanan keluar angkasa dengan tarif miliaran rupiah. Nah, Oke, lo boleh cita-cita jadi Neil Armstrong, apapun cita-cita lo. Gue cuma tanya satu, apa faedahnya jadi astronot, sumpah? Apa faedahnya? Gue asli, bener-bener. Kalau dulu ketika gue lagi baca-baca buku terkait dengan fisika kuantum, dengan dunia luar angkasa, gue fisika kuantum. Ente Scotland. Tapi gue pengen membuktikan yang namanya black hole. Kan dulu, ini nggak ada yang nggak boleh masuk nih. Dan gue penasaran kayak gimana sih masuk situ gitu. Perginya kemana? Sisi lain black hole tuh apa ketika masuk itu? Gue kadang-kadang suka mikir ke situ. Iya, penasaran. Gitu. Penasarannya bagus, tapi layar abadan udah nggak ada manfaat. Iya. Oke, mendingan. Ya, sekarang lo punya si Muslim Journey ini, ya. Momen apa yang menjadi turn back point ya, atau misalnya turning pointnya Bang Ilham dari Al Azhar sekarang mau jadi entrepreneur, selain jadi Elon Musk, gue sambil terus sekali itu, dan memilih jalur sebagai entrepreneur, dan memilih Muslim Journey sebagai media atau sebagai cara menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
Mohon maaf nih ya, mudah-mudahan nggak jadi quote of the day yang ketiga nih. Oke. Dulu ketika gue masih kuliah, gue itu kan kerja, gue jadi SpongeBob nih, kerja di McDonald. Oke. Awal di situ gue kerja di McDonald, tapi pertama kali gue kerja, gue itu bantuin SPG. SPG Silver Queen waktu itu produknya coklat. Lo percaya apa enggak? Gue pertama kali kerja itu di 2007. Gue dapat kerjaan itu dengan gue menjadi human banner. Waktu itu human banner yang pakai pakai spanduk itu lagi pertama kali gencar-gencarnya lampu motor dinyalain. Dari jam berapa sampai jam berapa siang itu dinyalain. Wajib dinyalain. Itu lagi campaign itu tuh. Gue pakai human banner. Ada orang ngasih kartu nama ke teman gue. Seingat gue ceritanya gitu ya. Mbak, Mas yang itu nanti kasih CV ke saya ya. Saya mau ngajak dia kerja. Kenapa? Dia tertarik sama gue orangnya pede, mau pakai baju itu dan gue orangnya mauan. Nggak ada anak-anak kan dulu mauan ya? Gengsian kan, pakai baju human banner keliling-keliling gitu dan lain sebagainya. Nah kayak gitu tuh gue melakukan itu. Akhirnya kemarin gue dikasih nomor, gue kontak, gue apply, diterima. Lucunya sebelum ketemu orang ini, gue ketemu dan ngobrol sama temen gue, ngobrol bercanda-bercanda gitu. Ada nih kerjaan 100.000 sehari. Gue nanya ngapain? Mompa ban kereta. Wah ketawa tuh wak gitu ya. Nggak lama kemudian gue dipanggil. Tuh kalau tongkrongan gue bercanda kayak gitu, left the group, gue langsung left the group. Ini jokes Anda. Ya dia kan dari desa desa dia. Dimaklumi. Temen gue ini lebih lucu, masuk Al-Azhar nggak tahu cara pakai urinoir. Dan nggak tahu cara naik lift. Nanti gue ceritain di luar dari ini. Atau orangnya mau gondang. terus. Ya, lucunya setelah itu gue kan mulai kerja, gajinya 150.000 sehari. Jadi SPG yang bantuin SPG itu. Dan gue lah ini ternyata ada kerjaan kayak gini gitu. Dan itu gue kerjanya cuma pas lagi liburan kuliah doang selama 3 bulan. Project kan waktu itu kan libur panjang. SPB kan? Dong Anda. SPB. Nggak pakai U ya. SPG lagi Anda. SPB. Tapi namanya help. Si Jarwo susah ya itu. Nah di situ gue belajar ngeliat SPG cara nge-MC, cara menawarkan produk, cara nawarin coklat ke si customer dan lain sebagainya. Gue belajar di situ. Tahun depannya gue masuk ke agensi SPG itu sebagai tim leader Unilever, namanya Sanjaya kalau nggak salah. Itu kantornya di Siaga. Terus Siaga ini dekat dengan kantornya Muslim Journey. Ini udah mulai ketemu nih jalurnya nih. Jadi di situ gue nge-MC. Nah gue kebanyakan nge-MC di situ dan gue di situ nge-MC digaji 350.000 sehari. Sabtu Minggu doang. Senin sampai Jumat gue kuliah. Nah gue kerja sambil kuliah di situ. Terus gitu. Ketemu jalannya ke Muslim Journey. Nah ketemu di Muslim Journey. Ketika gue nge-MC dulu kan gue pengen jadi news anchor nih. Gue pengen jadi penyiar radio. Itu salah satu keinginan gue tuh dulu. Setelah astronotnya berhasil, tiba-tiba beralih jadi news anchor ya. Gue dulu orangnya insecure. Gue nggak bisa ngelihat kamera kayak gini. Gue nggak pedean. Dan kalau gue ngelihat salah satu pekerjaan yang cocok, dan gue sering pengen banget bersharing gitu, ngobrol karena kan psikolog ya, pengen sharing ngobrol dan sebagainya. Psikolog tuh banyak dengerin, Pak. Ya kan selain banyak dengerin bisa ngomong juga, ngasih saran kan harus ngomong gitu. Nah, gue mikir karena gue nggak malu, penyiar radio oke kali ya gitu. Gue nyari-nyari kayak nggak cocok dan sebagainya. Akhirnya gue mikir gini, kalau gue nggak bisa masuk ke industri media, gue bikin media sendiri. Itu prinsip gue. Ya gue nggak bisa masuk TV, gue nggak bisa jadi news anchor, agak insecure, agak down. Tapi gue bikin solusi sendiri gitu. Ya udah gue bikin media sendiri aja lah. Lo bikin solusi kan? Gue menjalankan keinginan gue, tapi dengan cara gue. Gitu. Oke. Jadi itu awal mulanya. Terus kebentuk selama Muslim Journey ini untuk kemudian jadi seperti sekarang. Yang mana pembahasan ini nanti dibahas bisa di podcast lain nih. Ya, karena kita kan fokus pada pendidikan ya. Kita fokus pada pendidikan. Jadi kita nggak fokus ke bisnis nih ya. Atau nggak bisa subscribe channel YouTube gue Ilham Pradipta. Muslim itu Journey. Ada konten Ilham Pradipta, ada Muslim Journey. Kalau yang ngebahas Muslim Journey di YouTube Islam Pradipta. Dari mulai jadi profesor atau mundur lagi pengen jadi detektif Conan, profesor, astronot, news anchor. Pertanyaan terakhir Bang Ilham. Bang Ilham mau jadi apa?
Gue tuh pengen banget jadi orang kaya. Pengen banget jadi orang kaya. Nggak perlu saya tanya kenapa, itu hak Anda. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?